Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube Presensi Institute. Buku yang akan saya ceritakan secara singkat kali ini mengisahkan kisah tentang Nabi Saleh alaihissalam. Oke, langsung saja pada ceritanya. Nabi Saleh telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Namun, dengan keahliannya tersebut yang membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Samud selalu diisi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Samud telah menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk mengajak kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh mengajak agar mereka bertakwa. Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surah Hud ayat 61. Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Saleh alaihissalam, para kaum Samud malah marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragukan dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surah Hud ayat 62. Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Saleh. Namun, sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Samud sendiri, Nabi Saleh tidak lekas menyerah dengan keadaan. Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Samud percaya kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah. Setelah diturunkan mukjizat tersebut, Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surah Hud ayat 64. Para kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung terperanjat. Sebagian mengakui akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Saleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun, keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh, karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Selain itu, banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Samud yang bernama Musyada bin Muharij dan Gudar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat, Musyada memanah betis betina tersebut dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Saleh bersedih. Lalu, dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda diturunkan azab tersebut adalah pada hari pertama. Saat terbangun, mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab Allah. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Saleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Saleh, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Saleh. Ketika mereka akan membunuh
Nabi Saleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat. Tiba-tiba, batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka. Meskipun tidak diceritakan dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Saleh alaihissalam dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Ada pertanyaan?